Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk mie-nya spesial di sini saya menggunakan mie telur cap 3 ayam sebanyak 2 bungkus, yang masing-masing beratnya 200 gram per bungkus. Jadi kita menggunakan sekitar 400 gram ya. Kemudian mie-nya saya sirami air sekitar 1,5 liter. Jadi pastikan mie-nya ini semuanya terendam ya teman-teman. Oke, ini udah cukup airnya. Saya langsung hidupkan api kompornya ya, dan kita akan mulai memasaknya sampai mie-nya ini mengembang dan lembut. Nah, ini mie-nya udah mengembang ya. Jadi ini airnya tuh cukup dengan air panas aja, nggak harus sampai mendidih. Mie-nya nih udah lembut dan mengembang. Udah boleh kita angkat ya mie-nya teman-teman. Kemudian kita tiriskan airnya. Sekarang kita akan membuat bumbunya. Di sini saya menggunakan 5 siung bawang putih, kemudian di sini sekitar 8 siung bawang merah, 3 butir kemiri, dan juga ini ada sekitar 10 helai cabai merah keriting. Nah, ini cabainya kita potong-potong dulu agar mempermudah untuk proses penghalusan. Kemudian ini ada ketumbar sekitar 1 sendok teh, dan tidak lupa di sini saya juga menggunakan lada. Sedikit aja ladanya, sekitar setengah sendok teh. Dan ini adalah kaldu ayam setengah sendok makan. Sekarang saya akan mulai menghaluskan semua bumbu ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, jadi nggak terlalu halus nggak apa-apa. Kita geser dulu sedikit. Kita akan mengambil bahan berikutnya. Nah, ini saya sediakan 1 buah mangkok kaca. Saya masukkan 2 butir telur ayam, kemudian saya tambahkan kaldu sekitar 1 sendok teh. Kita kocok ya telurnya dengan kaldu. Nah, ini kaldu ayam agar nanti telurnya nggak hambar. Oke, udah selesai. Kita sisihkan terlebih dahulu telur beserta bumbu halus yang sudah kita ulek. Nah, ini saya sediakan 1 buah talenan. Jadi nggak lengkap kalau mie telur ini tanpa kita tambahi sayuran. Di sini saya gunakan 1 buah wortel. Nah, wortelnya ini kita potong kecil memanjang ya, seperti lidi korek api atau seperti korek api. Oke, ini udah selesai untuk wortelnya. Saya tepikan terlebih dahulu. Kemudian tidak lupa agar semakin enak, saya tambahkan juga sosis ayam sebanyak 2 buah sosis ayam. Nah, kita potong kecil-kecil seperti ini, menyerong. Kemudian saya juga menggunakan bakso ayam sebanyak, bakso sapi ini ya, bukan bakso ayam, sebanyak 5-8 bulatan kita potong-potong. Dan ini saya tidak lupa menggunakan daun bawang sekitar 20 gram, kita potong kecil-kecil juga. Dan terakhir ini tidak lupa saya menggunakan sawi manis, nanti akan saya potong-potong. Sekarang kita akan proses memasak ya. Kita tambahkan minyak agak banyak, sekitar 75-100 ml. Saya biarkan panas dulu. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung aja saya masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan. Bumbu ini akan saya tumis sampai baunya, aromanya itu harumnya, dan cabai merahnya itu matang. Nah, ini kita boleh gunakan api lumayan besar. Harus sering diaduk agar tidak hangus. Nah, jika udah mulai matang bumbunya, barulah saya masukkan tadi telur, 2 butir telur yang udah kita kasih kaldu. Nah, kita kocok di bagian sampingnya. Jadi kalau dia belum benar-benar membentuk telur, jadi kalau dia belum matang banget, kita mengaduknya, kita pisahkan dengan bumbu cabenya. Nah, jika dia udah mulai membentuk pasta seperti ini, baru kita satukan dengan bumbu cabai. Nah, ini kita kecilkan aja apinya. Selanjutnya barulah kita tadi masukkan, nah, seperti wortel, kemudian bakso, dan juga sosis. Nah, kita masak lagi sebentar ya, kita aduk. Oke, barulah kita masukkan tadi mie telur. Kita aduk rata ya. Jadi pastikan semua bumbu cabai tadi itu juga terkena dengan mie yang udah kita rebus ini. Kemudian, nah, ini saya tambahkan kecap manis. Ini kecap manisnya sekitar 3-4 sendok makan. Intinya sesuai selera. Nah, ini pembubuhan yang pertama ya. Kemudian saya juga menambahkan saus tomat. Nah, ini saus tomat sekitar 3 sendok makan. Nah, kemudian ini saus cabai, sedikit aja saus cabenya. Jadi sengaja saya bikin untuk yang mie ini tidak pedas. Nah, ini saya tambahkan kaldu, atau boleh tambahkan penyedap rasa, boleh tambahkan juga garam atau kaldu jamur atau kaldu ayam sesuai selera. Ini sekitar
1 sendok makan ya teman-teman saya tambahkan. Nah, cuman saya tabur dari atas agar lebih merata. Oke, setelah ini kita masak dulu, kita aduk. Ini rasanya udah enak ya, udah lumayan asin. Kemudian ini tadi sayurannya, batang sawi manis saya masukkan terlebih dahulu, kita masak. Kemudian ini tadi daunnya. Nah, jadi batangnya dulu yang kita masukkan, barulah daunnya. Karena daunnya ini kan lebih mudah layu ya, lebih mudah matang. Kita masak kembali, gunakan aja api nggak usah terlalu besar. Oke, ini udah matang ya mie-nya. Kemudian saya pisahkan, jadi saya ambil dulu karena ini untuk anak-anak. Jadi mie yang sekarang saya masak ini tidak terlalu pedas. Karena tadi kita tidak menambahkan saus cabai dan yang pedas banget. Kemudian saya juga tidak menggunakan cabai rawit. Ini saya ambil sekitar seperempatnya karena di rumah ada 2 anak balita ya. Jadi nanti mereka bagi 2 satu piring ini. Oke, ini udah selesai. Kemudian untuk menambah rasa pedas di sini saya menggunakan hot lava. Jadi ini dari Mama Suka. Nah, ini saus spesial ya. Rasanya sausnya ini enak banget. Jadi ada aroma bawang putih dan rasanya tuh juga pedas banget. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan cita rasa yang pedas bisa gunakan cabai ini. Ada jual di minimarket, cari aja. Namanya saus lava. Kemudian ini kita aduk dulu ya, kita masak, gunakan aja api yang kecil, jangan terlalu besar karena kita penyatuan bumbu. Nah, ini saya tambahkan lagi bumbu penyedap rasanya agar lebih sedikit asin karena tadi masih agak tawar ya karena untuk anak-anak. Kita aduk lagi. Nah, ini saya tambahkan lagi saus tomat agar lebih segar. Kita aduk lagi, kita masak sampai semua sausnya tercampur rata. Oke, tidak lupa. Nah, tadi ini daun bawang, potongan daun bawang juga saya campurkan lagi. Nah, ini kita masak lagi sebentar. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit kecap agar rasanya lebih pas ya dan tampilannya jadi lebih cantik. Nanti warnanya tuh jadi merah kecoklatan. Oke, kita masak lagi sebentar. Nah, untuk saat proses pemasukan bumbu itu teman-teman gunakan api kecil dan untuk penambahan bumbu itu disesuaikan selera ya. Kalau misalnya kurang asin bisa tambahkan garam. Kalau kurang gurih bisa tambahkan kaldu. Kalau kurang pedas bisa tambahkan cabai. Oke, ini udah selesai. Mie-nya udah matang. Selanjutnya akan saya salin ke dalam wadah ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tampilannya cantik banget ya. Ini udah kayak yang biasa kita temuin di restoran atau di mamang-mamang jualan. Nah, tampilan cantik banget. Sekarang saya akan coba cicipi. Nah, kita akan rasa gimana rasanya, apakah sudah pas atau masih ada yang kurang. Tapi sebelumnya saya pengen liatin detailnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ini edisi mie telur yang bentuknya pipi saya gunakan. Nah, warnanya bungkusnya kuning, ada juga yang bulat. Nah, bismillah. Masya Allah, ini enak banget. Jadi ini tuh pedas, kemudian ada rasa asin, manis, dan gurih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV. Assalamualaikum.